Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Media Excel dan Aplikasi. Di video kali ini berjudul penyesuaian dan modifikasi konsep penghitungan PPh pasal 21 agar tidak terjadi lebih bayar yang signifikan di akhir tahun. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai konsep penghitungan PPh pasal 21 dari mulai bulanan hingga akhir tahun pajak. Namun pada video kali ini yang akan saya bahas adalah permasalahan yang sering terjadi pada saat melakukan penghitungan PPh pasal 21. Permasalahannya adalah seringnya terjadi nilai PPh pasal 21 lebih bayar yang nilainya sangat signifikan jika terdapat pembayaran gaji yang sifatnya berubah-ubah setiap bulannya ya. Dan permasalahan yang sering muncul adalah terjadinya lebih bayar di masa pajak Desember yang total nilainya bisa sangat besar hingga nilai PPh pasal 21 lebih bayar bisa melebihi total nilai PPh pasal 21 yang terutang. Nah, tentunya hal ini akan mengakibatkan nilai PPh pasal 21 dengan status lebih bayar bagi si pemberi kerja atau si perusahaan yang berstatus sebagai pemotong atau pemungut PPh pasal 21 bagi pegawainya. Nah, sebenarnya masalah tersebut terjadi karena apa sih? Padahal konsep penghitungan sudah sesuai dengan konsep penghitungan PPh pasal 21 yang sudah dijelaskan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui peraturannya ya. Nah, namun dengan konsep penghitungan tersebut, jika sifat penghasilan atau gaji yang dibayarkan kepada pegawai sifatnya itu berubah-ubah secara signifikan ya. Kadang bulan ini dapat, kadang bulan besok tidak, kadang bulan besoknya lagi dapat. Kadang nilainya lebih tinggi, kadang nilainya lebih rendah ya. Itu artinya berubah-ubah secara signifikan. Dengan konsep penghitungan PPh pasal 21 yang standar tersebut maka konsep penghitungan tersebut perlu dilakukan modifikasi atau penyesuaian konsep penghitungan PPh pasal 21 ya. Kenapa harus dilakukan penyesuaian? Tentunya agar nilai PPh pasal 21 di akhir tahun pajak, terutama di masa pajak Desember, itu akan menghasilkan nilai PPh pasal 21 yang proporsional. Nah, sehingga tidak akan terjadi nilai PPh pasal 21 lebih bayar yang sangat signifikan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, pada video ini saya akan tunjukkan ya beberapa konsep yang pernah saya lakukan ya dengan menggunakan Excel. Yang mana konsep ini telah saya buatkan penyesuaian-penyesuaian dan modifikasi penghitungannya. Dan di akhir video ini, saya juga akan tunjukkan sebuah aplikasi berbasis Excel ya, yang saya beri nama aplikasi gaji dan PPh pasal 21 versi RA421, yang merupakan pengembangan dari konsep penghitungan PPh pasal 21 yang telah saya buatkan penyesuaian-penyesuaiannya tersebut. Oke, langsung saja. Dulu pertama kali saya menghitung PPh pasal 21
itu menggunakan konsep seperti ini ya. Ini adalah konsep standarnya. Setiap bulan saya dari mulai bulan Januari sampai dengan November, saya melakukan penghitungan dengan konsep ini. Intinya sih dengan konsep ini teman-teman pasti sudah paham lah ya gitu. Karena konsep ini itu sangat masyhur sekali ya. Dan kemudian di akhir tahun pajak, yaitu di masa pajak Desember, ketika saya hitung ulang ya, ketika ada pegawai yang menerima gaji yang sifatnya berubah-ubah setiap bulannya, ternyata PPh pasal 21 di masa Desembernya itu terjadi lebih bayar ya. Banyak yang terjadi lebih bayar lah. Saya menganggap dengan konsep ini, jika terdapat pembayaran gaji yang tidak teratur dan sifatnya berubah-ubah secara fluktuatif, kemungkinan besar di akhir tahun bisa terjadi menghasilkan nilai PPh pasal 21 lebih bayar yang sangat besar dan bahkan total nilainya bisa melebihi nilai PPh pasal 21 terutang. Nah, seperti itu ya. Nah, namun dengan konsep ini, jika pembayaran gaji itu sifatnya konstan, tetap tiap bulan, sudah pasti tidak akan terjadi nilai lebih bayar karena sifatnya konstan tetap ya. Nah, jadi konsep ini cocoknya dengan penghasilan yang sifatnya tetap setiap bulannya dan perubahannya tidak terlalu signifikan ya, gitu. Nah, kemudian dari konsep ini saya ubah ya kan, saya modifikasi, saya sesuaikan ya, saya sesuaikan lagi dengan cara konsep yang seperti ini. Nah, ini dia. Kalau yang ini kan gaji dan tunjangan penghasilan teratur, imbalan tidak teratur itu kan tidak saya pecah ya. Kemudian saya pecah di sini. Nah, yang saya pecah itu adalah hanya imbalan saja. Jadi saya pecah. Jadi ada imbalan tidak teratur bulanan berjalan, lalu ada imbalan tidak teratur bulan sebelumnya, lalu ada akumulasi imbalan tidak teratur yang berasal dari imbalan tidak teratur bulan berjalan ditambah dengan imbalan tidak teratur bulan sebelumnya. Nah, nanti di pengurang ini biaya jabatannya pun saya pecah. Ya, artinya setiap bulan saya menghitungnya seperti ini. Ya. Biaya jabatan gaji dan tunjangan itu berasal dari gaji dan tunjangan ini. Nah, ini tidak saya pecah. Ya. Lalu biaya jabatan penghasilan tidak teratur saya ambil dari gaji dan tunjangan plus penghasilan tidak teratur, namun yang bulanan ya, bukan akumulasi. Sedangkan biaya jabatan akumulasi imbalan tidak teratur itu saya ambil berdasarkan akumulasi imbalan tidak teratur. Nah, saya buatlah tiap bulan. Ya. Kemudian di sini neto juga saya pecah ya. Neto. Lalu PKP, PPh 21 setahun juga saya pecah. Lalu di sini ada rincian PPh pasal 21 terutang juga saya buatkan pecahannya ya di sini. Ada PPh 21 gaji dan tunjangan, PPh 21 penghasilan tidak teratur, PPh 21 imbalan tidak teratur. Nah, ternyata dengan konsep ini ketika di akhir masa pajak, yaitu di masa pajak Desember, ternyata ketika saya hitung ulang, ketika terdapat pegawai yang menerima gaji yang sifatnya berubah-ubah ya secara signifikan ya, itu masih tetap menghasilkan nilai PPh pasal 21 lebih bayar yang rata-rata berasal dari penghasilan tidak teratur ini. Gitu. Nah, di sini hasilnya. Hasilnya
dengan konsep ini, jika terdapat pembayaran gaji yang tidak teratur, terutama pada penghasilan tidak teratur yang sifatnya berubah-ubah secara fluktuatif, besar kemungkinan di akhir tahun akan terjadi nilai PPh pasal 21 lebih bayar yang berasal dari penghasilan tidak teratur itu sendiri. Dan bahkan nilainya bisa melebihi total nilai PPh pasal 21 terutang. Ternyata hal ini terjadi dikarenakan penghitungan persentase biaya jabatan bulanan berdasarkan pada nilai penghasilan teratur tidak teratur ya. Penghasilan tidak teratur di sini. Saya ubah dulu nih. Penghasilan tidak teratur yang sebulan, bukan dari akumulasi ya. Nah, harusnya penghasilan tidak teraturnya diakumulasikan dulu tadinya. Bukan berasal dari nilai akumulasi penghasilan tidak teratur. Nah, sehingga nilai PPh pasal 21 di masa pajak Desember itu bisa terjadi lebih bayar ya. Nanti ada prakteknya ya, nanti saya praktekkan. Saya tunjukkan ya dengan worksheet-nya. Nah, kemudian saya anggap konsep ini belum proporsional ya. Nah, konsep ini. Lalu saya buatkan konsep lagi yang ketiga. Nah, ini dia. Yang konsep kedua ini itu hanya penghasilan berupa imbalan saja yang saya pecah ya. Penghasilan tidak teratur itu tidak saya pecah. Kemudian konsep ketiga ini penghasilan tidak teratur ini saya pecah. Ya. Ada penghasilan tidak teratur bulan berjalan, penghasilan tidak teratur bulan sebelumnya, dan akumulasi penghasilan tidak teratur. Nah, kemudian biaya jabatan penghasilan tidak teratur itu saya dapatkan dari pengalian prosentase biaya jabatan dikali dengan ini akumulasi penghasilan tidak teratur ini. Nah, gitu. Sama halnya seperti imbalan ini ya. Jadi kalau dengan konsep ini, jadi kalau ada pembayaran gaji pegawai yang sifatnya berubah-ubah atau tidak teratur ya, maka saya masukkan di sini. Karena sama halnya seperti imbalan ya, kadang bulan ini dapat, bulan besok enggak, atau bahkan 3 bulannya lagi baru dapat gitu. Terus beberapa bulan lagi baru dapat. Jadi tidak teratur, kadang naik, kadang turun gitu. Ya. Nah, akhirnya ketemulah dengan konsep ini ya. Di akhir masa pajak Desember ya. Di masa pajak Desembernya hasilnya dengan konsep ini nilai PPh pasal 21 di akhir tahun pajak akan menghasilkan nilai PPh pasal 21 yang proporsional sehingga tidak akan terjadi total nilai PPh pasal 21 lebih bayar yang sangat signifikan. Gitu. Nah, ini adalah konsepnya ya. Nah, saya tunjukkan worksheet-nya yang sudah saya buatkan. Jadi ada 2 ya. Jadi ada 2 konsep. Yang pertama adalah worksheet konsep kedua dan worksheet konsep yang ketiga. Yang saya input nilai gaji yang sama ya antara 2 konsep ini dan hasilnya nanti bisa kita lihat. Oke, saya buka dulu worksheet-nya ya. Nah, teman-teman, ini adalah worksheet penghitungan PPh pasal 21 sesuai dengan konsep yang kedua tadi ya. Yang mana penghasilan atas imbalan tidak teraturnya itu saya pecah. Sedangkan penghasilan tidak teratur tidak. Ya. Nah, ini saya input, sudah saya inputkan. Ya. Ini di bulan Januari, ini bulan Februarinya, ya dapat penghasilan
tidak teratur ini. Lalu bulan Maret, ya, bulan Maret, bulan April, lalu bulan Mei, bulan Juni, ya, tuh, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan bisa kita lihat di Desembernya ya, di masa pajak Desember. Oke. Nah, sudah mulai kelihatan tuh. Nah, ternyata di masa pajak Desember bisa teman-teman lihat ya. Ini. Jumlah PPh pasal 21 tentang Desembernya itu terjadi lebih bayar. Ya. Yang berasal dari mana? Yang berasal dari penghasilan tidak teratur ini ya. Nah, bisa dilihat di sini. Ya. Jika ditotalin, nih saya totalin ya. Maka nilai PPh pasal 21 di masa pajak Desember terjadi lebih bayar sebesar 12.552.179. Karena apa? Karena nilai PPh 21 terutangnya ini cuma berapa ini? Nilai PPh 21 terutangnya cuma ini ditambah ini. Ya. Tuh, cuma 977.693. Sedangkan yang lebih bayarnya itu melebihi dari ini. Ya. Namun di 1721A1-nya tetap nihil bagi masing-masing pegawai. Cuma di masa pajak Desembernya ini ada lebih bayar ini. Gitu. Nah, itulah akibat dari tidak dipecahnya penghasilan tidak teratur. Nah, lalu bagaimana dengan konsep yang ketiga? Saya buka worksheet-nya dulu ya, yang konsep ketiga. Nah, ini adalah worksheet konsep penghitungan PPh pasal 21 yang konsep ketiganya. Jadi, saya lakukan pemecahan ya untuk penghasilan tidak teratur dan imbalan tidak teratur. Di sini saya pecah. Saya input dengan gaji yang sama dengan konsep yang kedua. Nih. Bisa dilihat ya. Ini bulan Februari. Lalu bulan Maret. Lalu bulan April. Lalu bulan Mei. Ya, bulan Mei, bulan Juni, lalu bulan Juli, bulan Agustus, bulan September, bulan Oktober, bulan November, lalu bulan Desember. Bisa kita lihat ya bulan Desembernya. Nah, bulan Desembernya bisa kita lihat. Nah, dengan menggunakan konsep ini,
pada saat bulan Desember PPh 21 atas penghasilan tidak teratur ini lebih bayarnya itu tidak signifikan sekali ya, tidak terlalu besar sekali gitu. Karena sudah diakumulasikan ya. Menghitungnya itu berdasarkan nilai akumulasi penghasilan tidak teratur. Sehingga untuk masa pajak Desember PPh pasal 21-nya yang terutang tidak terjadi lebih bayar. Ini akan lebih baik sekali ya tuh. Jadi seperti inilah permasalahannya ya. Nah, konsep penghitungan ini akan menghasilkan 1721A1 yang nihil. Nah, itu dia. Ya. Lalu bagaimana dengan aplikasinya? Oke, saya buka dulu ya aplikasinya. Ini adalah aplikasi berbasis Excel yang saya beri nama aplikasi gaji dan PPh pasal 21 versi RA421 yang konsep penghitungannya menggunakan konsep yang ketiga tadi ya. Saya masukkan username-nya, lalu password, lalu saya login. Nah, ini adalah form company profilnya ya. Form company profilnya ada menu setting custom gaji, ada menu data pegawai, ada menu input gaji bulanan, ada menu rincian gaji, ada menu laporan gaji, ada menu CSV dan 1721A1, dan menu laporan PPh pasal 21 DTP atau realisasi insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah ya. Nah, di aplikasi ini saya klik set custom gaji. Nah, setting custom gaji ini nama-nama gaji ini bisa teman-teman ubah ya. Bisa diubah. Ya, jadi ini aplikasi ini saya buat sederhana ya. Saya buat sederhana sekali dan ini untuk pegawai tetap saja ya. Jadi saya tidak buatkan non pegawainya. Di sini kalau non pegawainya itu nanti ada di versi 221 dan versi 321. Teman-teman bisa lihat video saya ya di channel saya ini. Oke, saya klik back. Di sini ada data pegawai. Nah, input data pegawainya hanya seperti ini aja ya. NIK itu nomor kepegawaian, nama pegawai, KTP, NPWP. Kalau tidak ada NPWP-nya cukup dikosongkan saja. Kalau tidak ada KTP-nya cukup dikosongkan saja. Lalu di sini ada alamat, ada jabatan, ada gross up ya. Gross up untuk gaji, gross up untuk penghasilan tidak teratur, dan gross up untuk imbalan tidak teratur. Jadi aplikasi ini bisa gross make ya, bisa dilakukan gross make. Jadi kalau misalkan ada pembayaran insentif yang PPh pasal 21-nya ditanggung oleh si pemberi kerja, maka cukup dipilih up seperti itu ya. Cuman pada praktek ini saya tidak gross up. Oke, di sini ada jenis kelamin, lalu di sini ada PTKP ya. Ada masa kerja, lalu stopnya di bulan apa jika ada pegawai yang stop, misalkan stopnya di bulan Maret, maka dipilih Maret ya. Gitu. Lalu di sini awal masa perolehan, ada neto dan PPh pasal 21 sebelumnya. Nah, cara inputnya cukup mudah ya. Klik back. Di sini tinggal input gaji bulanan saja. Nah, misalkan ini sudah saya input dari mulai Januari sampai dengan Desember ya. Misalkan saya input gaji Januari, nah maka tinggal input aja gaji pokoknya, lalu potongan gajinya gitu. Potongan gaji ini yang tidak, biasanya kan ada potongan absensi ya. Misalkan pegawai gajinya 8 juta, dipotong absensi misalkan 100.000 gitu, maka 100.000 itu tidak dihitung PPh pasal 21.
Lalu ada tunjangan jabatan. Ini tunjangan umum ya. Jadi ini masuk ke dalam gaji dan tunjangan. Ini masuk gaji dan tunjangan. Lalu premi dan natura. Nah, iuran premi ini ada premi fiskal dibayar perusahaan. Jadi khusus premi fiskal aja. Lalu ada natura, lalu ada penghasilan tidak teratur, ya. Ini penghasilan tidak teratur ya. Ada insentif, uang cuti, ada penghasilan tidak teratur lainnya. Ada imbalan seperti THR, bonus, tantiam, jasa produksi. Lalu ada potongan gaji, premi dibayar perusahaan dan pegawai. Kenapa di sini saya beri nama premi dibayar perusahaan dan pegawai? Karena ada premi fiskal ya, seperti BPJS Kesehatan, ya kan, yang dibayarkan perusahaan dan dibayarkan pegawai. Lalu di sini ada JHT dibayar pegawai dan potongan lain. Ya, ini sudah saya input. Ini sudah saya input. Lalu Februari juga saya input. Maret, April ya sudah saya input. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ada perubahan gaji di masa Aprilnya, di sini tinggal klik aja April, ya kan? Tinggal diubah gajinya, gitu. Setelah input gaji sampai dengan Desember ya. Lalu di sini ada rincian gaji. Nah, ini rincian gajinya. Ada rincian gaji bulanan. Nah, ini rincian gajinya ya. Rincian gaji bulanannya. Nih. Untuk masa pajak Desember ya, ini masa pajak Desember nih, tuh 12, periode gajinya Desember. Oke, saya ubah dulu di sini. Mungkin kalau misalkan teman-teman mau ubah di sini, tinggal ubah aja Januari ya. Di sini saya ubah lagi tanggalnya tanggal 30 Januari pembayaran gajinya, masa pajaknya itu adalah Januari. Tanggal pelaporannya 20 Februari tahun 2021. Ya. Oke. Saya masuk ke rincian gaji. Ini adalah rincian gaji bulanannya ya, bulan Januari. Kalau tadi Desember ya. Nah, ini. Nah, sudah masuk di sini. PPh 21 gaji dan tunjangan umum, PPh 21 gaji penghasilan tak teratur. Lalu PPh pasal 21 THR, bonus, tantian, jaspro. Ini ya, sudah otomatis akan ditemukan take home pay. Lalu di sini ada rincian gaji tahunan. Ini rincian gaji tahunannya. Ya. Rincian gaji tahunan. Lalu ini adalah rincian 1721A1. Ini penghitungan 1721A1-nya ya. Nih. Lalu ada, saya klik back, ada laporan gajinya ya. Laporan gajinya itu ada slip gaji. Nah, ini slip gajinya ya. Nah, slip gaji bulan Januari tahun 2021. Slip gajinya. Tuh. Jadi otomatis sudah. Lalu di sini ada report gaji bulanan. Ini laporan ya, laporan gaji bulanannya. Tuh. Ada berapa lembar ini? Ada 10 lembar. Kalau misalkan mau dinaikin, misalkan mau naikin lagi 20 lembar, 30 lembar, 40 lembar. Ya. Ini yang gaji bulanannya. Ya. Bisa dilihat. Lalu di sini ada report gaji tahunan. Nah, ini laporan gaji tahunannya. Tuh. Sama ya halnya, sama seperti laporan gaji bulanan. Nah, tuh berubah ya. Oke, saya klik back. Di sini ada CSV dan 1721A1. Nah, jadi di aplikasi ini tidak saya sediakan laporan pajak yang di-print langsung dari aplikasi ini. Jadi yang saya sediakan adalah CSV PPh pasal 21 bulanan ya. Jadi data CSV ini nanti diimpor ke ISPT PPh pasal 21 yang dari DJP itu, tinggal impor saja ya. Lalu di sini ada CSV PPh pasal 21 yang tahunannya ya. Jadi ini CSV untuk 1721A1-nya. Ya.
Jadi nanti ini tinggal diimpor aja ke aplikasi ISPT PPh pasal 21 Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Nah, di sini ada bukti potong 1721A1-nya. Yang saya sediakan itu ya untuk laporan pajak. Jadi di aplikasi ini laporan pajaknya teman-teman harus melakukan impor data CSV ya. Ini. Kalau untuk bukti potong 1721A1 teman-teman tinggal print aja di sini. Nah, di sini sudah lengkap ya. Nih. Tuh. Oke. Hasilnya bisa kita lihat di sini ya. Kosong karena saya cuma 10 pegawai aja. Oke, saya klik back. Lalu di sini saya sediakan juga laporan PPh 21 DTP. Nah, di sini ada rincian PPh 21 DTP-nya ya. Lalu di sini ada surat permohonan ya atau surat pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Nih, sudah otomatis ya. Lalu di sini ada laporan PPh pasal 21 DTP, juga sudah otomatis. Untuk bulan Januari ada 8 orang. Ya, sudah otomatis teman-teman. Oke. Nah, kalau misalkan DTP itu, kalau misalkan di depan ini KLU-nya saya kosongkan, maka laporan PPh 21 DTP-nya itu 0. Surat DTP-nya juga 0. Kalau laporan PPh 21 DTP-nya juga 0 ya. Jadi teman-teman cukup melakukan input data KLU. Misalkan saya input data KLU 97026 misalkan ya. Maka sudah laporan PPh 21 DTP-nya sudah langsung otomatis dia. Tuh. Ya. Tuh. Lalu laporannya juga sudah otomatis. Nah, dan di aplikasi ini jika terdapat pegawai yang berhenti di bulan Maret, maka cukup seperti ini. Ketika di bulan Maret, maka pada saat input gaji bulanan, ketika di bulan Maret, maka dia statusnya menjadi gaji akhir ya. Tuh, menjadi gaji akhir. Dan di bulan April statusnya stop. Nah, ketika stop ini maka ini tidak perlu diinput gaji. Gitu. Gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan ada pegawai yang misalkan ada pegawai di sini ada pegawai baru ya, misalkan masuk dia dari 0212. 0212. Maka input gaji pegawainya di bulan Januari tidak perlu diinput ya. Kalau diinput pun nanti di konsep penghitungan PPh pasal 21-nya itu akan bernilai 0 gitu. Ya. Gitu. Di sini input data pegawainya saya normalin dulu. Nah. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk aplikasi gaji dan PPh 21 versi RA 421-nya. Nah, aplikasi ini bisa untuk pegawai yang normal, pegawai yang berhenti, dan pegawai baru, ya. Nah, saya kira videonya sampai di sini dulu. Dan jika teman-teman ingin memperoleh aplikasi ini,
silakan hubungi saya di nomor yang saya sertakan di deskripsi video ini. Dan jika teman-teman ingin memperoleh worksheet penghitungan PPh pasal 21 yang tadi itu, yang konsep ketiga, itu silakan hubungi saya di nomor yang ada di deskripsi video ini ya. Silakan hubungi saya kapan saja, WA saya silakan. Atau butuh diskusi juga silakan WA saya. Pasti akan saya layani. Demikian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Salam media Excel dan aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.